Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu Indah spesial Ramadan, Masya Allah. Dan Alhamdulillah saya juga sudah bersama guru-guru saya yang spesial. Ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Ustadz Ahmad Ridwan, Masya Allah. Yang studionya dibawa ke sini. Yang studionya dibawa ke sini, Masya Yang tiap Allah. siang jam berapa? Jam berapa? 13.30. 13.30. Oh, tuh jamaah yang ada di rumah jangan lupa nonton juga tuh, Masya Allah. Jamaah udah sholat subuh pasti ya, udah dong, Masya Allah. Semoga puasanya lancar, semoga Allah kasih keberkahan dan Allah ampuni dosa-dosa kita, amin ya robbal alamin, Masya Allah. Namanya manusia ya, pasti nggak luput dari dosa ya Ustadz Maulana Yang ya. jelas manusia tidak luput dari dosa. Pasti. Karena ada nafsunya. Ada nafsunya. Ada akal, ada nafsu. Kalau malaikat cuma akal tidak punya nafsu. Jadi peluang untuk berbuat dosa enggak. Nggak mungkin ya. Iya. Nah kalau manusia nggak luput dari dosa pasti yang bisa kita lakuin cuma introspeksi, terus tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustadz, Iya. ada yang udah tobat ngelakuin lagi dosanya. Lah kenapa Tobat bisa? lagi ngelakuin lagi dosanya Ustadz. Itu gimana tuh jamaah? Kira-kira akan diterima nggak sama Allah tobatnya? Nah akan kita bahas saja pagi hari ini. Sesuai tema kita, tobat maksiat. Apakah Allah Ta'ala terima? Masya Allah, mungkin setelah tobat akan jadi cabai ya, insya Allah cari berkah ya. Jadi nggak ngelakuin lagi dosa-dosanya. Langsung aja nih saya sudah bersama guru-guru saya, tapi untuk yang pertama izin saya mau nanya sama guru saya Ustadz Ahmad Ridwan. Siap, Bang Sony. Masya Allah. Ustadz apa kabar Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Sehat tiap hari tayang dia. Masya Allah, eksistensi bagi-bagi ilmu tetap ya mencerahkan Masya Allah. masyarakat. Masya Allah. Ustadz aku pengen nanya, taubat sendiri itu kan menjadi pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan dan hidayah bagi hambanya ya Ustadz ya. Betul. Nah aku pengen tahu nih jenis-jenis taubat itu apa aja dan bagaimana syarat dan pelaksanaannya Ustadz Ahmad Ridwan. Masya Allah, Silakan. tabarakallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Mohon izin guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini belajar tentang taubat dan ada ungkapan di tengah masyarakat taubat. Ada yang mengartikan taubat maksiat, ada taubat kumat gitu ya. Mudah-mudahan jadi cabai ntar cari berkah gitu. Amin. Nah, apa yang dikatakan tadi oleh Bang Sony ada 3 kata para ulama bahwa taubat itu tanqasimu ila salasati aqsam, terbagi 3. Pertama at-taubah as-sahihah, yang kedua at-taubah al-asah, yang ketiga adalah at-taubah al-fasidah. Apa itu taubat yang sahih? Taubat yang sahih yang kita tahu bahwa setelah dia melakukan maksiat, dia bertaubat. Yaktarifu dzamban, kemudian dia yatubu ilallahi bisidqin. Dia langsung bertaubat kepada Allah. Nah, yang kedua, kata para ulama adalah al-asah yang lebih bagus lagi. Karena terpenuhnya syarat-syarat pertaubatan. Kemudian setelah itu dia al-azmu ala tarkihi, dia tinggalkan semua yang telah dia lakukan, wan nadam, dan dia pun berusaha untuk menyesalinya. Begitu. Dia isi dengan aktivitas yang lebih baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan at-taubah al-fasidah, yang rusak. Yang rusak itu jangan-jangan ini taubat kumat, taubat maksiat. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Makanya di dalam menafsirkan ayat innama taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, para ulama termasuk Ibnu Abbas mengatakan jahalah di sini adalah seorang mengerjakannya tahu bahwa itu dosa. Tapi dia kerjakan. Makanya la yaznibu dzamban illa wa huwa jahilun, kecuali dia pasti orang bodoh katanya. Maksudnya bodoh, dia tahu itu salah tapi dikerjain. Itu maksud dari ayat innama taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah adalah dari orang-orang yang mengerjakan sebuah keburukan, kemudian summa yatubuna min qarib, nanti dia taubat segera mungkin, tapi bijahalahnya ini tadi karena hal yang disebut oleh para ulama kejahilan. Jahil itu yang akhirnya membuat dia kalau menurut Ibnu Mas'ud, tidak ada di antara kita kecuali melakukan maksiat didasari kejahilan. Kecuali oleh kejahilan tadi, kebodohan. Padahal dia tahu ini haram ya, dikerjain. Padahal dia tahu ini melanggar ya, dia kerjain. Gitu. Makanya selagi dia melakukan maksiat, para ulama mengatakan itu adalah kejahilannya. Bahkan saya pernah baca dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud, wallahu a'lam bishawab begini ya, maksudnya setiap pelanggaran maksiat yang dikerjakan oleh seorang di dalamnya ada kesyirikan kecil yang dia lakukan. Kenapa kesyirikan kecil? Kan Allah mengatakan
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan menjadikan dia, maksudnya hawa nafsunya sebagai Tuhan. Coba bayangin, hawa nafsunya dijadikan Tuhan berarti dia lebih tunduk kepada hawa nafsu ketimbang kepada Allah. Dia lebih tunduk dan takut kepada hawa nafsu ketimbang kepada Allah. Dia lebih dengar bisikan hawa nafsu ketimbang Allah. Dia lebih manut kalau bahasa orang Jawanya manut gitu. Nurut, Ke- bukan. Iya, manut nurut gitu ya. Manut nurut dia juga. Sarwa kene. Apalagi tuh. Waduh wae. Oh ya. Maka dia menuruti apa yang menjadi bisikan nafsunya ketimbang perintah Allah Rabbnya. Nah itulah yang makanya disebutkan saat seorang melakukan kemaksiatan berbalut di dalamnya kata Ibnu Mas'ud Allahu a'lam bishawab, kata beliau adalah ada kesyirikan kecil yang dia lakukan. Itu dia makanya. Kalau syarat pelaksanaannya itu gimana Ustaz? Kalau pelaksanaan apanya? Taubatnya, mungkin setelah kita ngelakuin dosa langsung taubat itu kata Nah itu dia tadi, yang pertama dia langsung, waduh menyesali. Nah ini tipe-tipe yang kadang-kadang kita lihat bahwa dia melakukan itu segera mungkin, tapi segera juga kadang ada yang balik lagi. Aduh. Ada gitu ya, nauzubillah. Ini yang disebut di poin ketiga, taubah al-fasidah, taubat yang rusak, yang gagal. Padahal Allah mengatakan tubu ilallahi taubatan nasuha, disuruh nasuh itu. Saya buka kitabnya Ibnu Rajab, dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam disebutkan nasuh artinya adalah al-khulus. Yaitu kalau kita ambil madu, terus kita coba saring gitu kan, proses menyaringnya itu disebut dengan tansih atau proses disaringnya itu disebut dengan takhlis. Yang keluar dari saringan itu pasti yang murni, yang jernih, yang terbebas dari kotoran kan gitu ya. Madunya sih murni, maksudnya setelah dia filterisasi di bawahnya itu berarti yang sudah bagus, nggak ada kotoran, sisa-sisa. kotoran, res-resan, serbuk, serbuknya. apa tuh res-resan gitu, kata ya kayak gitu, ampas gitu, Ampasnya. ampasnya, ya Jadi- Allah. Jadi kalau dia taubat nggak ada ampasnya lagi. Buat ngalusin ya pakai ampas ya. Bukan itu amplas. Amplas bro. Masya Allah, berarti setiap kita melakukan kemaksiatan